Amin Rais dalam satu videonya itu mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu sedang mengena sindrom Peter Pan, ya. Sindrom di mana orang yang kepingin merasa memiliki kekuasaan dan segala jenis macam yang disampaikan oleh Amin Rais itu luar biasa. Tapi saya melihat bahwa Pak Amin Rais ini, dia dengan usianya yang sudah cukup tua, tidak hanya tua secara umur, tapi usia tua dalam konteks dalam dunia kerja-kerja politik. Sesungguhnya Pak Amin Rais ini juga membahayakan, karena memang sejak dulu dia ini bisa disebut sebagai demagog politik, demagog semacam penghasut, ya, tokoh penghasut, tokoh pengandu domba. Kita bahas. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bil. Di video kali ini saya mau mengajak kepada Anda semua, mari kita dengarkan ada satu ocehan, lagi-lagi ocehan dari Bapak Amin Rais, sang profesor, tokoh revolusioner, tapi belakangan dia kemudian lebih banyak menjadi pribadi yang suka mengumbar kalimat dan kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang tokoh. Oke, langsung saja kita tonton, setelah ini kita akan bahas, guys. Jadi perangai dan tingkah laku Mulyono yang sering nampak tidak normal, mungkin sekali karena dia sudah lama dilanda Peter Pan syndrome. Ya. Jadi sindrom ini akan saya terangkan secara amat singkat. Ya. Jadi adalah Dr. Dan Keeley ya, yang menciptakan istilah itu dalam bukunya yang terbit di tahun 1983 yang berjudul The Peter Pan Syndrome, Men Who Have Never Grown Up. Jadi sindrom Peter Pan, para lelaki yang tidak pernah menjadi manusia dewasa. Jadi saudaraku, Profesor Dr. Dan Keeley ini adalah lulusan mendapat PhD degree dari The University of Illinois. Jadinya bukunya itu sangat menjadi bestseller internasional. Menurut Profesor Keeley, orang yang mengidap sindrom ini sering menunjukkan sifat narsis. Ini pernah beberapa kali saya sampaikan bahwa Mulyono mengalami kelainan jiwa yang berupa narsisistik, ya, egoistik, dan megalomaniak. Nah, menurut Dr. Keeley, orang dengan sindrom Peter Pan mengalami kesulitan dalam menerima tanggung jawab, suka menyalahkan orang lain. Jadi kita ingat gaya Mulyono, kalau ditanya wartawan tentang sesuatu masalah yang mestinya sebagai presiden harus dia kuasai dan ketahui, jawabnya khas, loh kok tanya saya? Ya saya tidak tahu. Ya tanya orang yang mengatakan itu. Diikuti dengan ketawa ihik-ihiknya itu. Ya. Nah, dalam bukunya yang terbit lebih awal berjudul Men Who Never Grown Up, Keeley menulis beberapa watak menonjol dari penderita sindrom Peter Pan, yaitu pertama, mengalami emotional paralysis atau kelumpuhan emosional atau kelumpuhan perasaan. Terus tidak mungkin bisa punya perasaan malu. Kalau seorang sudah putus urat malunya, maka apa saja dia terjang, dia robohkan untuk mencapai angan-angannya. Dan yang kedua, avoidance of responsibility atau lari dari tanggung jawab. Tanggung jawab dilemparkan ke pihak lain. Ketiga, slowness, yakni apatetis, sering terlambat mengantisipasi masalah dan sering uring-uringan. Keempat, walaupun berulang kali melakukan kesalahan, dia tidak menyadarinya. Jadi ketika timbul masalah pelik akibat kebijakan keliru yang diambilnya, penderita sindrom Peter Pan cuma geleng-geleng kepala atau ya manggut-manggut. Bagaimana solusinya? Jawabannya ya nggak tahu. Ya, itu khas orang yang kena Peter Pan syndrome. Ya. Kelima, pengidap sindrom Peter Pan tidak pernah punya perencanaan yang memadai dalam kehidupannya. Tentu ini terbukti dari kenyataan bahwa IKN Nusantara telah jadi kota mati, kota hantu, atau ghost city yang sudah saya uraikan sebelum ini.
Nah, karena Mulyono tidak memiliki perencanaan mengenai bagaimana pembiayaan IKN dan juga tidak melewati AMDAL dan AMDAS, ya, tidak melewati analisa mengenai dampak lingkungan dan AMDAS, analisa mengenai dampak sosial dan lain sebagainya, maka jadilah IKN Nusantara program politik ketoprakan Mulyono yang memalukan. Ya. Nah, besar kemungkinan 1-2 tahun ke depan Mulyono dan Gibran Fufufafa masih akan terus berulah yang aneh-aneh. Kiranya terpulang kepada Presiden Prabowo bagaimana segera menjinakkan Mulyono lewat proses hukum yang adil dan terbuka. Jadi bangsa Indonesia semuanya saya yakin menanti gebrakan Presiden baru, Presiden Prabowo Subianto sebagai harapan bangsa. Dan please ya Mas Prabowo, jangan kehilangan momentum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut kalian pikiran-pikirannya Amin Rais? Di usianya yang sudah tua, ternyata produktivitas video yang dia jadikan konten untuk diupload di media sosial, terutamanya adalah YouTube, itu terus menghajar Pak Jokowi. Kalimat-kalimat dan tafsir-tafsirnya dipaksakan untuk hal-hal yang negatif tentang Pak Jokowi. Oke, terlepas dari kemudian dia membaca secara kritis dari pandangan menurut Amin Rais atau apapun cara berpikirnya. Tapi coba kita perhatikan baik-baik. Pak Amin Rais ini memang tak ubahnya seperti seorang demagog ya. Demagog ini digambarkan sebagai politisi, pemimpin yang sebenarnya pekerjaannya cuma tukang menghasut. Pekerjaannya tukang ngibul, tukang ngina-ngina gitu. Nah, ditambah dengan ada pola yang sebenarnya terjebaknya Pak Amin Rais ini, dia menjadi orang yang sedang narsisme politik. Jadi sedang narsis dan sedang merasa seolah-olah apa yang dia lakukan, yang dia sampaikan lewat video-videonya itu adalah sesuatu yang menggugah. Sehingga para pemujanya itu tak henti-henti memberikan dukungan terhadap Amin Rais. Padahal tanpa dia sadari, di usianya yang sudah seperti ini, justru masyarakat secara umum, ya walaupun dia banyak pendukung, tapi masyarakat secara umum akan melihat orang tua seperti itu dengan kalimat-kalimatnya yang sumpah serapah. Tidak mesti mereka yang mendukung Jokowi ya, tidak mesti orang-orang yang dukung kepada Gibran, tidak mesti. Siapa saja yang waras tentunya, yang berpikir bahwa kalimat-kalimat, tuduhan-tuduhan, penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh Pak Amin Rais itu benar-benar memposisikan orang tidak lagi simpatik terhadap ketokohan dari Amin Rais yang katanya tokoh revolusioner, orang yang ikut menumbangkan rezim Orde Baru. Tapi ingat, dalam catatan sejarah Amin Rais ini juga ternyata adalah orang yang ikut memainkan peranan politik sehingga melengsarkan Gus Dur Abdurrahman Wahid sang presiden. Dia kemudian bekerja sama dengan Ibu Megawati dan akhirnya Gus Dur pun harus melepas jabatan kepresidenannya. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke-52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? 2 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais. Dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi.
panjang lebar. Ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Ya, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Itu. Nah guys, saya mau bilang kepada Anda semua, coba kita lihat lagi cara berpikirnya Pak Amin Rais yang tidak henti-hentinya menghajar Pak Jokowi. Dia lupa bahwa cara berpikir, cara bertindak, menyajikan informasi yang kadang-kadang itu juga hoax, kadang-kadang nggak sesuai fakta, kadang-kadang yang dia sampaikan adalah sesuatu yang tidak rasional. Maka sesungguhnya itu justru membuat simpati rakyat itu semakin hilang, jatuh kepada orang yang tadinya disebut sebagai tokoh reformis itu. Nampaknya Pak Amin Rais memperpanjang usianya hanya untuk kemudian mendapat kemohan, dapat kritikan, dapat bulian dari publik. Kenapa? Karena di usianya yang sudah tua, bukannya dia memberikan tawaran-tawaran pemikiran yang lebih moderat, lebih bijaksana, dan mengkritisi sesuatu yang barangkali perlu disampaikan. Sementara yang selalu yang disampaikan oleh Amin Rais itu adalah kalimat sumpah serapah, pelecehan, penghinaan, bahkan menghajar personality pribadi seseorang. Terutama adalah Pak Jokowi yang selalu menjadi target sasaran empuk seorang Profesor Amin Rais ini. Guys, kalau menurut kalian, kira-kira kalimat yang pantas untuk kita sampaikan kepada Pak Amin Rais, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside.